Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Haleluya, pada pagi ini kita boleh bertumpu di tempat ini. Kita percaya bahwa hadirat Allah ada di tengah-tengah setiap orang yang rindu akan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukur jika pagi ini kita boleh ada di tempat ini. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, shalom. Haleluya, maupun dimanapun Bapak Ibu sekarang yang sedang menonton kami mengucapkan selamat datang, mari kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 yang berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Pagi ini kamu katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang, oh Tuhan, menyembahmu di sini. Kami percaya, ada bagi kami. Sekali lagi katakan bahwa Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada. Mari semua katakan, tak usah ku takut, tak usah ku cemas. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami bersama-sama dengan kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu Tuhan di sini. Kami percaya Kau ada Tuhan. Percaya Kau ada bagi.
Mari semua jemaat Tuhan katakan, tak usah ku takut, tak usah ku gentar, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Ku lemah, Kau kuatku. Oh, kami nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, kami nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Tuhan, di hidupku. Oh Tuhan, Engkau hebat. Yesus, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang hebat. Yesus. Wow. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Selamanya Kau hebat, beraktu dan mulia. Yesus. Sekalipun keadaan di sekeliling kami bergejolak, sekalipun banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa Allah, Engkau berserta dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun keadaan sekeliling kami membuat kami ketakutan, cemas dan khawatir, maka kami akan bersorak haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang berserta dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Nyanyikan dengan segenap hatimu. Nyanyikan dengan segenap imanmu. Haleluya. 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 Amin, kami percaya Tuhan. Lebih dahsyat daripada apapun Tuhan. Sebab Kau lebih ajaib dari apa yang kami kira. Haleluya. Serukan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Lebih sungguh lagi katakan haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. 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 Kami percaya Engkau lebih dahsyat daripada apapun Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih hebat daripada apapun di tempat ini. Engkau yang terkudus, Engkau yang termulia, teragung di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang Immanuel di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga bahwa kami mengenal Engkau. Engkau memilih kami sebagai umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan jika pagi ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk ibadah kami pagi ini. Tuhan Kau yang akan memberkati kami, ibadah kami pagi ini. Biarlah kiranya urapan hadirat daripada Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kami. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Maka kami percaya ketika hadirat Tuhan datang, maka kesembuhan, pemulihan akan dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini yang saat ini beribadah kepada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita yang daripada Tuhan
hadir di tengah-tengah kami. Kami mematahkan setiap intimidasi kuasa kegelapan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Sebab Engkau Allah yang hidup. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita yang daripada Tuhan. Lambaikan tangan. Katakan haleluya. 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 Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Benar? Amin. Ketika Tuhan menjadikan hari ini, maka Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkatnya bagi kita. Untuk itu kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan beria-ria di hadapan Tuhan. Kita akan katakan bahwa hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekali bersuka. Bersuka cita. Haleluya. Bersuka. Amin. Dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Mari Bapak Ibu saja kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Katakan apa? Haleluya. Yes, benar Bapak Ibu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam mana kita bersuka. Kurang keras. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Semuanya siap yo. 1, 2, 3. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Amin. Bersuka di tanah. Oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Sekali lagi bersuka citalah. Bersuka. Amin. Haleluya. Sekali bersuka. Bersuka citalah. Oh bersuka. Amin. Bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Oh sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. 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 Ada sukacita di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Amin. Saya percaya bahwa ketika sukacita yang daripada surga turun di tengah-tengah kita, maka hadirat Tuhan
melimpah dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun keadaan sekeliling kita tidak menentu, tetapi kita akan meminta bahwa biarlah sukacita yang daripada surga hadir di tengah-tengah kita. Karena dengan kekuatannya, haleluya. Ya, ja, 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 ja. Gol. Hey. Katakan terima. Terima sukacita surga. Amin. Yesus. Di tengah badai yang berkelap. Terima sukacita surga. Haleluya. Lah kekuatan bagi jiwa untuk dapat rasakan kuasanya. Taklukkan badai yang semua ketakutan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Yes. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi. Katakan apa Bapak Ibu? Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita yang daripada surga mengalir memenuhi hidup kita. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang berkelap. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang semua siap yo. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hati. Katakan Bapak Ibu ke kiri kanan. Haleluya, haleluya. Takkan hilang kekuatan. Katakan lebih keras lagi. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan bahwa dengan kekuatan sukacita yang daripada surga, ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, maka kami akan bisa menaklukkan dunia yang bergejolak. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami tahu Engkau Allah yang Immanuel di tengah-tengah kami. Sekalipun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya. Sebab Engkau Allah juru selamat kami. Engkau yang ada hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa Engkau lah kekuatan di dalam setiap hidup kami. Engkau lah juru selamat kami Tuhan.
sedetik pun kami meragukannya Tuhan. Sedetik pun, oh Yesus, tak pernah tinggalkan dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Kami katakan bahwa Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami tidak pernah dibiarkan. Sebab Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Ku harus berjalan perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami katakan bahwa Engkaulah Yesus juru selamat kami. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa di dalam surga, setiap hari kami rindu untuk kami semakin berubah di dalam Engkau. Tetapi kami juga menyadari bahwa ini adalah peperangan yang tak mudah. Yang kami dapati adalah seringkali kami justru jatuh, kalah. Dan kami menyadari kami lemah Bapa. Sungguh kami membutuhkan firman. Sungguh kami membutuhkan basuh oleh darah-Mu. Sungguh kami membutuhkan hadirat-Mu untuk membuat kami tetap kuat. Dan saat ini Bapa, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah Allah. Dan kuasa daripada suara-Mu itu tuh juga akan mengubah kehidupan kami. Hari ini
akan kami tinggalkan dengan segala cara-cara yang salah. Dan kami akan memulai sesuatu yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapilah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, dan roh kami dibasuh, dilindungi dalam hadirat-Mu. Sehingga kami dapat mengerti maksud-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang kekasih. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu hal yang sangat penting yang sering kali kita lupakan. Pergumulan, perjuangan kehidupan kita, iman kita, sering kali kita hanya berpikir adalah peperangan di dalam kehidupan rohani. Tetapi mari kita menengok satu medan, mari kita melihat satu wilayah, mari kita lihat satu lapangan, satu area di mana sebenarnya area yang paling sulit, yang paling menyeramkan, dan area yang sering kali kita gagal di sana, yaitu pikiran. Mendamaikan hati dan pikiran. Mendamaikan hati dan pikiran. Mendamaikan hati dan pikiran. Suami istri yang sedang bertengkar, biasanya saudara-saudara, sang suami akan bilang begini, kamu gak pakai pikiran ya, gak pakai otak. Lalu si istri akan bilang gini, kamu gak pakai hati, gak punya perasaan. Saudara-saudara, nampaknya seperti dua hal yang berbeda. Dan hari ini kita akan menyelidiki apa maksud Allah. Bagaimana mendamaikan hati dan pikiran. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara-saudara, mengapa pikiran harus dikendalikan? Mengapa? Yang pertama adalah karena pikiran itu adalah sasaran di mana iblis menyerang kita dari luar untuk memasukkan hal-hal yang akan melemahkan iman dan menghancurkan seluruh kehidupan kita. Seperti contohnya alat suntik. Alat suntik, saudara-saudara. Ketika kita menyadari bahwa tubuh kita sedang lemah atau sakit, maka kita datang ke dokter. Dokter tidak perlu membuka segala sesuatu dalam tubuh kita. Dia cukup memasukkan sesuatu dari luar, menyuntikkannya di dalam tubuh kita, maka obat itu akan memberi pengaruh atas seluruh hidup kita. Jadi saudara-saudara, tidak perlu kita kerasukan setan. Atau tidak perlu kita menjadi pengikut iblis hanya dengan kita memasukkan iblis dalam hidup kita. Nggak perlu. Ingat, Hawa ribuan kali memandang wajah Tuhan. Dan dia adalah makhluk yang hatinya suci karena diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Tetapi hanya dalam 1 menit dia membiarkan gagasan dari setan masuk dalam pikirannya. Dan akhirnya Hawa mengambil keputusan sesuai dengan gagasan yang dimasukkan oleh iblis itu. Gagasan dari luar yang dimasukkan. Lalu merusak seluruh yang baik. Dan merusak seluruh yang baik dari generasi ke generasi ke generasi berikutnya. Hati-hati. Mengapa pikiran harus dikendalikan? Yang kedua adalah karena pikiran seringkali berlawanan dengan hati kita.
Hati yang diterangi oleh firman Allah akan selalu mengatakan kebenaran. Akan selalu bicara tentang kebenaran. Dan pikiran seringkali kita biarkan menentangnya. Sehingga kita tidak dapat melakukan firman Tuhan dengan benar. Misalnya saya kasih contoh. Kita sudah mengambil keputusan dengan hati kita, oke, saya akan mengampuni. Saya mau mengampuni dia. Kita sudah mengambil keputusan. Lalu tiba-tiba pikiran kita mengingat ketika dia bicara seperti itu. Mengingat peristiwa-peristiwa ketika dia melukai kita. Dan ingat, hati kita sudah mengambil keputusan, tetapi pikiran itu tiba-tiba mengingat semua hal yang dia lakukan, maka kemudian tanpa kita sadari, sikap tubuh kita, bahasa tubuh kita menjadi berubah. Kita menghindari dia dan tidak mau berdamai dengan dia. Dan ketika kita ditanya, kamu sudah mengampuni belum? Sudah, saya sudah mengampuni. Tapi pikiran kita menguasai keputusan dan sikap kita. Dia sering kali bertentangan dengan kebenaran. Sehingga kita tidak bisa lakukan kebenaran, kita gagal lagi. Kita sudah katakan kita mengampuni, tetapi di situ kita gagal lagi. Kita merasa kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Orang-orang di luar Tuhan, firman Allah mengatakan bahwa hati mereka gelap. Dan pikirannya sia-sia. Tetapi kita di dalam Tuhan, hati kita terang. Dan seringkali pikiran kita sia-sia. Jadi pikiran seringkali bertentangan dengan kebenaran. Bertentangan dengan hati nurani. Bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus kendalikan. Yang ketiga, mengapa kita harus mengendalikan pikiran? Karena seringkali pikiran kita digerakkan oleh hal-hal yang negatif. Digerakkan oleh fokus kepada diri sendiri, harga diri. Digerakkan oleh pertimbangan untung rugi. Dan biasanya kita akan mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Saudara-saudara, taklukkanlah pikiran kita. Taklukkan. Kita harus benar-benar taklukkan supaya pikiran kita jangan kosong. Saudara tahu pikiran kosong? Sedang kita kumpul dengan teman-teman tiba-tiba blank pikiran kita kosong. Yaitu adalah kondisi seperti berhenti berpikir sesaat. Total. Lalu kita nggak bisa mikir. Tidak fokus. Orang sedang bicara apa di dalam sebuah rapat, di dalam sebuah meeting, tiba-tiba blank, pikiran berhenti total. Orang sudah bicara ke sana dan kemari, kita kehilangan momen itu sehingga tidak menangkap maksudnya apa. Saat-saat ini kita kumpul dengan keluarga karena keputusan dari pemerintah. Kumpul dengan keluarga, jangan pakai pikiran kosong. Nikmatilah, bersyukurlah. Yang kedua, jangan biarkan pikiran liar. Pikiran liar adalah pikiran yang memikirkan apa yang hati nurani tidak setuju. Kebenaran itu tidak ada di sana. Pikiran kita mulai liar ke sana kemari. Sementara kita kumpul dengan keluarga. Jangan biarkan pikiran saudara lari ke tetangga. Ketika kita kumpul dengan keluarga, jangan biarkan pikiran saudara menjadi liar untuk memikirkan hal-hal yang di luar sana. Lakukanlah yang baik bersama dengan keluarga. Taklukkan pikiran, hindari pikiran melantur. Pikiran melantur itu sama dengan pikiran melamun. Yaitu kondisi terputusnya pikiran seseorang dengan lingkungan di sekitarnya. Biasanya orang bilang bengong itu indah. Karena memang melamun ini biasanya melamunkan hal-hal yang indah. Hal-hal yang bahagia, tapi saudara seperti terputus dengan yang lain-lainnya. Sehingga ketika disadarkan orang, rasanya kita ingin balik lagi kembali ke melamun yang tadi sudah ditinggalkan. Atau ketika kita sedang tidur, sebenarnya bukan mimpi, tapi melamun. Melamun yang indah, jadi kalau dibangunin kita jadi marah.
Karena apa? Rasanya kok seperti indah sekali mimpi itu. Itulah pikiran melantur. Kumpul dengan keluarga, jangan melamun masing-masing. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ada dan masih punya waktu untuk berkumpul seperti ini. Pikiran yang keempat adalah pikiran lelah, jenuh. Yaitu kondisi di mana kita tidaklah dapat lagi berpikir jernih. Walau tubuh kita santai, walaupun tubuh kita sehat, tetapi pikiran kita tidak bisa memikirkan hal-hal bahkan yang sederhana sekalipun dia tidak mungkin bisa mengambil keputusan. Saudara-saudara, kalau kita berada di dalam pikiran lelah begini, saudara-saudara, saran yang terbaik adalah refreshing. Dan refreshing yang terbaik bukan di mall. Bukan jalan-jalan di perkotaan. Karena ketika saudara membawa mobil di perkotaan, saudara tidak akan refreshing dengan baik. Karena di situ ada klakson, di situ tiba-tiba angkot lewat, tiba-tiba orang menyeberang, kita menjadi emosi. Di mall kita mulai pertimbangan beli ini perlu apa enggak, uang ada berapa dan segala macam. Nanti suami marah atau tidak, suami pikir waduh istri saya mulai boros, akhirnya bertengkar. Itu bukan refreshing yang baik. Saudara-saudara, jalan di alam terbuka. Itu membiarkan pikiran kita lepas dan pikiran kita menangkap apa yang ada di sekitarnya tanpa beban. Itulah yang seharusnya membuat pikiran kita menjadi refresh kembali. Dan duduk untuk memandangi air yang mengalir. Lebih baik daripada duduk di pojok sebuah kafe. Dan jika pikiran kita lelah, banyak orang masuk dalam kamar. Dan dia mulai mengambil saat-saat untuk berdoa. Bukan doa untuk minta, tetapi berdoa untuk berserah kepada Tuhan. Itu sangat menyembuhkan. Saudara, ada dua hal, ada dua macam pikiran. Pikiran yang pertama adalah pikiran sesuai dengan hati dan roh kita. Itu adalah pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pikiran yang sesuai dengan hati dan roh kita, misalnya kita sedang memikirkan, oh ya saya mau berdoa. Saya percaya bahwa jiwa kita, hati kita setuju dengan itu. Dan kita juga percaya roh kita akan tersambung dengan Tuhan di dalam doa. Tetapi ada pikiran yang kedua, yaitu pikiran yang tidak sesuai dengan hati dan roh. Pikiran ini selalu berpikir tidak benar, tidak sesuai dengan firman Allah. Pikiran yang bukan dari Tuhan harus segera dihentikan, harus segera di stop. Karena jelas itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi ujilah, apakah pikiran kita sesuai dengan hati kita dan sesuai dengan roh kita. Saudara-saudara, di dalam Roma 12 ayat 2. Di situ dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah, melatih pikiran kita untuk berubah. Meninggalkan pola pikiran yang lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Meninggalkan latihan-latihan dari cara-cara kita berpikir, tinggalkan. Dan kita masuk kepada cara berpikir yang berbeda. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Semua yang benar, pikirkan apa yang benar. Bukan gosip, bukan berita hoax. Bukan kabar-kabar salah. Kenapa saudara habiskan pikiran untuk lihat berita-berita hoax? Tentang artis ini, tentang artis itu, tentang corona, tentang segala macam. Pikirkan yang benar. Tak usah melebih-lebihkan. Anak saya tadi ditempeleng sama gurunya. Memang betul ditempeleng, habis itu ditambahin. Sudah ditempeleng, dicubit. Sudah dicebit, ditendang, diusir dari kelas. Padahal gurunya cuma nempeleng. Itu berlebih-lebihan dan itu bukan benar. Semua yang mulia, hal-hal yang terhormat, pikirkanlah.
berkaitan dengan pernikahan kita, berkaitan dengan pengelolaan uang, berkaitan dengan hubungan-hubungan kita dengan orang lain, dengan rekan kerja, dengan pembimbing, dengan orang-orang di bawah kita. Hormati istri orang lain, jangan ganggu. Hormati suami orang lain, buatlah batasan. Hormati orang tua, karena demikian perintah firman Tuhan. Hormati anak-anak karena mereka milik Tuhan. Hormatilah dirimu sendiri. Sikap hidup yang baik sehingga orang menghormati Tuhan. Semua yang adil, pikirkanlah. Memikirkan standarnya Tuhan, bukan karena saya membandingkan status sosial. Bukan karena saya akan lebih mementingkan suku saya. Kita memikirkan apa yang adil. Membela mereka yang lemah. Memperjuangkan keadilan. Tidak memandang rupa dan tidak pilih kasih. Pikirkan semua yang suci. Jauhkan dari memikirkan pikiran-pikiran kotor, najis dan jahat. Lelah kita akan berputar-putar dalam lingkaran setan. Dan kita tidak akan pernah menemukan kemenangan di situ. Pikirkanlah semua yang manis. Yang menyenangkan hati. Yang menyenangkan hati orang lain. Bersikaplah ramah. Pikirkan bagaimana saya akan ramah dengan dia. Bagaimana saya punya sikap yang baik dengan dia. Bagaimana saya menerima dia. Semua yang manis. Pikirkan semua apa yang sedap didengar. Bukan kata-kata umpatan. Bukan kata-kata kasar, kutuk atau makian. Pikirkanlah kebajikan. Kebajikan adalah kebaikan yang kita lakukan tanpa batasan. Kalau kebaikan kita hanya lakukan untuk orang-orang yang kita kenal. Tetapi kebajikan adalah kebaikan tanpa batasan yang kita lakukan kepada orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Pikirkanlah untuk melakukan kebajikan. Dan semua yang patut dipuji. Semua yang mendatangkan yang mulia. Lakukan hal-hal yang berguna. Lakukan hal-hal yang berfungsi dengan baik. Dan orang melihat dan mengakui bahwa itu baik. Saudara-saudara yang kekasih, kendalikanlah pikiran kita. Agar kita selaras dengan hati yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Maka damai Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati kita. Dan menjaga pikiran kita dalam Kristus Yesus. Banyak anak-anak Tuhan kehilangan damai sejahtera. Karena pikiran mereka tidak dikuasai oleh kebenaran. Mari kita semua berkata, Tuhan, saya bergumul dengan pikiran saya. Saya mau supaya pikiran saya dikendalikan oleh kebenaran. Saya tidak akan memikirkan pikiran-pikiran yang kosong. Saya tidak akan memikirkan pikiran-pikiran yang melantur. Atau pikiran-pikiran liar, atau pikiran yang membuat saya lelah. Saya mau memikirkan apa yang benar. Apa yang suci, mulia, adil. Apa yang manis, apa yang sedap didengar. Dan apa yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji. Tuhan menolong kita semua. Dan mari kita menyerahkan pikiran kita. Dikuasai oleh kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk menguasai pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Tapi kami tahu satu hal. Engkaulah pemimpin. Engkaulah raja. Engkaulah Tuhan.
Dan ketika kami menyerahkan pikiran kami ditaklukkan oleh Engkau, maka seluruh kebenaran daripada Tuhan di atas segala Tuhan, seluruh kebenaran daripada pemimpin kami, raja di atas segala raja, seluruh kebenaran dari juru selamat yang menebus kami, yang akan menguasai pikiran kami. Kami mau supaya kebenaran yang telah Kau taruh di dalam hati kami Bapa, diterangi oleh firman Tuhan karena salib. Pikiran kami akan selaras dengan hati kami. Pikiran kami akan selaras dengan roh kami. Bapa, kami menyerahkan pikiran kami. Dan taklukkanlah itu ya Kristus. Taklukkanlah. Karena kami hanyalah seorang hamba. Dan hidup kami hanya untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki sebagai Tuhan dan pemimpin kami. Damai sejahtera-Mu ya Bapa akan menguasai kehidupan kami. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut sebagai kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau itu menjadi pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama untuk kita berubah menurut seperti pemikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa sepanjang hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam setiap apapun yang dilakukan oleh tangan kita, firman Tuhan katakan bahwa semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sebagai wujud ucapan syukur kita bahwa Allah memberkati hidup kita. Allah senantiasa memberikan berkat-berkatnya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, pembangunan, maupun persembahan secara umum, Bapak Ibu bisa melihat di warta maupun Bapak Ibu bisa mengirimkannya di rekening gereja yang ada di bawah ini. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akan siapkan persembahan kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Allah sudah memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Berkat-berkat-Mu jika kami menghitungnya maka kami akan terpesona karena begitu banyak hal yang telah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh mengucap syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan ketika kami membawa persembahan ini sebagai wujud kami mengucap syukur bahwa Allah Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah persembahan ini Engkau akan sucikan dan kuduskan sehingga boleh berguna bagi pelayanan di gereja ini untuk biaya administrasi untuk operasional di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami mesrahkan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur karena kami tahu bahwa Allah Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita semuanya diatur oleh Tuhan. Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Amin. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya pemimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkah
kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita, Tuhan yang akan pimpin. Tuhan yang akan perhatikan setiap langkah kita. Tuhan yang akan sertai hidup kita. Haleluya. Di waktu imanku mulai lemah dan bila jalanku haleluya, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Haleluya. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Harinya Tuhan, hari bersuka cita bersama dan keluarga. Di rumah saudara masing-masing kita telah menyelesaikan ibadah online yang pertama kali. Dan kita akan terus berdoa agar hadirat Tuhan, karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdoa kepada Tuhan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Amin Tuhan, besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan-Mu selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini saudara mempunyai harapan, keinginan, atau mungkin punya pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami hal-hal yang begitu berat menekan hidupmu, taruhlah tangan kirimu di dadamu dan tangan kananmu terangkat kepada Bapa di surga. Nyatakanlah itu kepada Dia.
Tuhan akan mendengar seru doa dan permohonanmu. Tuhan akan mendengar seru keluh kesahmu. Tuhan akan mendengar semua kekhawatiran dan ketakutanmu. Tuhan akan mendengar semua kebutuhan keperluanmu. Bapa kami dalam surga, Engkau mengasihi sidang jemaatmu. Mereka bersama dengan keluarga berkumpul di rumah mereka masing-masing. Datang kepada Tuhan di hadirat-Mu yang kudus. Mereka sujud menyembah kepadamu Tuhan. Mereka yakin dan percaya Engkau Tuhan yang mendengar seru doa mereka. Engkau Tuhan yang melihat setiap kehidupan mereka. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kami semua sampai kesudahan akhir zaman. Apabila kami sekarang berada dalam penghujung akhir zaman, firman-Mu ya dan amin, dan selalu mengatakan kami disertai oleh Tuhan. Engkau Allah yang Immanuel, yang menyertai kami sampai masa-masa di penghujung zaman ini Tuhan. Kami tidak takut menghadapi bahaya, kecelakaan, maut dan pencobaan. Kami tidak takut menghadapi hal-hal yang ada di hadapan kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya, kekuatannya di dalam Tuhan. Tuhan yang akan menolong dan menopang. Firman Tuhan mengatakan anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan tergeletak, tetapi tangan Tuhan akan menopang dan akan mengangkat, memberikan kekuatan, sukacita dan semangat yang baru. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati, menolong dan menopang sidang jemaat-Mu. Yang mengalami ketakutan, yang mengalami kegelisahan, yang mungkin mereka mengalami kekurangan, Tuhan akan memberkati. Kuatkan iman mereka, hiburkan mereka, berkati segala usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencariannya. Engkau memberkati suami-suami mereka, Engkau memberkati istri, anak, orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik untuk mereka semua. Kami persembahkan hidup mereka ke dalam tangan anugerah-Mu yang Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Pandanglah Tuhan. Dia adalah gembala yang baik untuk saudara. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta tuntunannya oleh Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri acara ibadah kami. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh Yesus, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.